Ya, teman-teman, bagian ke-8 ini ya. Mohon maaf teman-teman ya apabila beberapa emiten nggak dibahas ya. Mungkin kita akan bahas di pagi hari ya kalau nggak keburu ya. Tapi mudah-mudahan keburu lah sekarang teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya ya yang baik nge-share, nge-subscribe, memberikan komentar yang positif ataupun negatif. Dan saya berpikir begini teman-teman, lebih baik teman-teman nanti ketika komentar itu memberikan masukan gitu kepada saya. Terus memberikan komentar juga terhadap emiten-emiten yang teman-teman berikan gitu ya. Kalau menurut saya seperti ini gitu teman-teman. Jadi pandangan saya sudah ada di video, nah pandangan teman-teman mungkin ada di komentar. Jadi kita komunikasinya lancar teman-teman ya. Jadi lebih enak ke yang lain juga. Oh seperti ini. Oh bagaimana nih kelanjutannya seperti apanya. Nanti teman-teman bisa nge-share juga kan ke tempat-tempat lain gitu ya, ataupun ke teman-teman yang lain yang membacanya ya. Oke teman-teman, kepada yang telah memberikan doa juga terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Terus kepada yang memberikan super thanks ya, terima kasih selama ini teman-teman support terus channel ini. Mudah-mudahan terus berkembang ya. Mudah-mudahan saya juga lebih baik lagi teman-teman ya dari sekarang gitu untuk kedepannya. Oke teman-teman, saya kelupaan teman-teman, perasaan saya gitu ya. Pas saya cek lagi ternyata belum. Saya kadang-kadang kalau ngebahas sebuah emiten ya udah perekam, paling dijeda sebentar buat apa namanya ngambil data dulu gitu ya. Nanti saya lanjutin lagi yang tadi itu MSAI aja belum kelar teman-teman itu ya. Teman kita lanjutin nanti deh ya untuk MSI ya, tanggung. Cuman untuk IBOS teman-teman, IBOS perasaan udah dibahas. Ternyata lupa nge-save, bukan nge-save, lupa ngebuka pause-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan bahas ya IBOS ya. Oh data ya, mudah-mudahan mantul ya data ya. Terus ini juga ada PGO sebagai saham plat merah lainnya mager katanya, malah segera kecuali saham perbankan UMN. Betul teman-teman, kadang-kadang seperti itu kalau namanya plat merah teman-teman ya. Dari Saul Mah 42, Saul Ahmad 426, makasih ya terus support ya, terus mendoakan saya juga. Kepada Wills 2121 terima kasih ya, semoga Bro Will juga sama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dari Dian Pratiwi 7172 juga terima kasih. MDLN ketinggalan bosku. Oke, nanti kita bahas ya MDLN ya. Karena itu emiten tanggal 2 bulan 2 tapi belum dibahas. Oke lah, kita lanjutkan lagi ya untuk pembahasannya. Udah saya masukin kok teman-teman ke watchlistnya nih. Ya, MDLN ya sudah akan kita bahas lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ya, kita akan lanjut lagi buat emiten-emiten selanjutnya. Itu emiten apa ini? IBOS ya. Kita bahas IBOS dulu. Mohon maaf ya teman-teman, kadang-kadang lupa, bukan lupa nggak kesebut. Saya lupa masukin apa namanya, masukin rekamannya ya gitu ya. Saya masih ingat kalau ngebahasnya itu dalam posisi habis dead cross, terus ada bandar lokal masuk teman-teman ya, terus keluar sedikit saya bilang gitu kan. Nah ini dalam posisi dia itu masih dalam posisi downtrend teman-teman. Terus ada sedikit gap sedikit gap dari harga kemarin ya. Mudah-mudahan sih diturunkan lagi ke angka 36 ya. Saya pikir kalau ke angka 27 itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Untuk menutup gapnya, dan dia nanti kalau naiknya akan lancar jaya gitu teman. Maksud saya seperti itu. Kenapa harus turun dulu? Ketimbang nanti kalau sudah naik segini kan harus ngejemput lagi gitu ya. Itu pandangan saya teman-teman ya. Secara MA sebelumnya masih berada di istilah di atas karena artinya masih downtrend, terus ada dorongan dari bawah, cuman dia meninggalkan gap ya, seperti halnya gap yang saya gariskan di 32 sama di angka 36-nya cenderung ke tembus ya. Nah, ada satu gap lagi yang paling dalam itu 26 teman-teman ya. Saya pikir kalau ke 26 lagi bagus karena si bandar lokal juga belum terlalu akumulasi banyak. Kemarin aja beli dia langsung buang lagi ya. Nah, kabar baiknya itu si Forex sudah masuk 2 hari ya, 30 Januari. 30 Januari sudah Forex sudah masuk. Mudah-mudahan siapa? AI teman-teman 3,4 ya. AI masuk pool tapi sedikit ya. Maka sudah jualan. Nah, mudah-mudahan sih ini di bawah turun dulu ke bawah, mudah-mudahan di bawah turun ke bawah dulu ya. Kalau dia sudah di bawah artinya mau menutup PR-nya. Kalau dia mau ke atas ya silahkan aja ke atas teman-teman. Target saya di angka 55, kemarin sempat ketembus sedikit ya, tapi belum saya hapus. Kenapa? Karena belum menembus secara body ya. Nah, target selanjutnya ada di 387 sama 90 teman-teman ya.
smart money sudah mulai masuk lagi. Kebiasaannya ketika smart money mulai masuk, ketika di sini smart money keok ya, nah, di sini menang dia smart money teman-teman ya. Di sini menang dan dia jualan di harga tertingginya. Perhatikan ini kempes, berarti sudah jualan di harga tertingginya. Nah ini juga smart money sudah mulai masuk lagi. Mudah-mudahan sembari turun smart money sambil ngambil lagi ya untuk smart money-nya. Nanti kalau smart money sudah mulai ngambil lagi pertanda baik teman-teman ya. Dan mudah-mudahan si bandar foreign juga ikut masuk sama si bandar lokalnya. Karena kalau sudah bandar lokal sama bandar foreign masuk, cenderungan IAP-nya ada teman-teman. Oke. Untuk IBOS seperti itu ya. Untuk IBOS tunggu dulu EMA sebelumnya di bawah candle. Oke. Lanjut ke emiten apa? Akro ya. Akro ini kemarin jadi fenomenal ya. Karena apa namanya bagi independennya sampai 2 kali ya, 2 kali dirubah gitu kan. Dalam posisi masih downtrend dan cenderung dia sideways. Angka yang paling saya tunggu itu di angka 62 nya untuk menutup si ekor hijaunya. Nah dalam posisi downtrend teman-teman ya, mudah-mudahan bisa diangkat ke angka 79. Di situ ada gap sama di angka si kepala merah. Target yang kedua kali di angka 88. Saya target saya sudah sampai di sini teman-teman. Pengawalan saya sudah sampai. Dulu itu ada yang nyangkut teman-teman ya. Pertama kali dibahas itu kan ada yang nyangkut. Saya bilang mau ke arah sini, maka tertembuslah tanggal 23 bulan 12 itu storiesnya. Nah sekarang tinggal kita akan mencapai target lagi mungkin ke angka sini dulu 882. Ini sangat lebar banget teman-teman, sangat lebar banget. Ini harus ketembus teman-teman. Saya pikir ke sini pasti bisa teman-teman ya. Nah kalau nanti kalau teman ingin lihat terjadinya apa namanya, kok bisa ke sini, nah lihat aja tanggal 15/01 tahun 2025 teman-teman ya, silahkan dilihat itu terjadinya penulisan di situ. Oke, tahun 2025 ya, dan kenapa sebabnya. Nah ini teman-teman karena gap yang sangat lebar, saya pikir ke angka sini bisa, cuma teman-teman tinggal bersahabat dengan waktu, bahkan ke 124 aja, 128 aja bisa teman-teman untuk si Akro ini ya. Akro ini yang nguasain si AG teman-teman ya. Kemarin waktu di sini tuh si AG yang nguasain. Kita cek dulu. Bandar lokal sudah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 21 Januari. 21 Januari. Walaupun bandar lokal sudah masuk, tapi di sini masih dikuasain sama XA, CC sama YP ya teman-teman. Nah mudah-mudahan mungkin si XA sama si CC sama si YP ini walaupun dari kalangan retail bisa diserap lah, artinya bisa dibiarkan dulu gitu ya. Jangan sampai nanti si teman-teman sudah ngambil malah dibawa turun lagi, akhirnya pada cut loss gitu kan. Nah untuk bandar foreignnya belum ngambil lagi teman, biarkan aja dulu karena pengambilan juga belum signifikan, jadi saya tidak cek dulu ya, karena di sini cenderung liburan tanggal 24 sampai tanggal 31 liburan untuk bandar foreignnya ya. Kita tunggu keseriusan dari seorang bandar lokalnya untuk ngambil lagi. Kita akan nunggu si AG Foreign masuk lagi teman-teman untuk si Akro ini ya. Oke, untuk Akro seperti kalau dari dividen bagus teman-teman ya. Ya juga tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman ya. Smart money juga belum terlalu signifikan pengambilannya, sedikit-sedikit aja. Nanti mungkin cenderung sideways aja teman-teman. Mudah-mudahan sih ada tanda-tanda kenaikannya. Tapi secara pelan-pelan si bandar lokal sudah mulai ngambil. Di sini saya tidak terdeteksi bandar besarnya teman-teman karena belum mengambil, belum signifikan ya. Hanya riak-riak aja bisa masuk di GR ataupun di SQ teman-teman ya untuk Akro ini. Tapi yang paling jelas itu di sini itu bandar utamanya itu si AG teman-teman ya. Untuk si Akro ini. Lanjut. Ada guna 100 lot di harga 240. Guna. Bukan guna-guna ya, guna. Posisi kalau dari ini udah ditembus teman-teman, target ya penurunannya sudah ditembus. Udah lama berarti guna nggak dibahas ya. Dikit lagi teman-teman ke target penurunan saya di 285 ya. Mudah-mudahan sih bisa turun di sini ya. Kita cek berapa persen ke arah penurunannya. Baru 11% teman-teman ya. Mudah-mudahan ditahan di sini ya. Di 11%. Karena SMA 10-nya masih berada di atas candle, artinya masih posisi downtrend ya. Biasanya kalau begini terus ada kenaikan terus SMA 10-nya masih menuju ke bawah, masih setia untuk downtrend. Tapi ingat teman-teman, walaupun teman-teman istilahnya dalam posisi downtrend, tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan di angka 318. Teman kita nyangkut di 240 ya, 240. Nih 240 di mana? 240. Udah ke 240 di mana teman-teman?
240 mah udah itu teman-teman ya, apa namanya, sudah kejemput ya, istilahnya 240 di harga berapa 240. Guna, apa saya salah salah ngetik kali ya? Bener ini Guna 240 masih punya harga di bawah, masih untung berarti teman 240 ya. Masih untung lah teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan ketika dia turun berapa persen untuk kenaikan sementaranya, sekitar 12, harusnya ada pantulan teman-teman ya. Berdasarkan sejarahnya di sini ada pantulan di 11%. Nah, mudah-mudahan bisa turun di sini, mungkin besoknya akan ada pantulan ya. Dorongan dari bawah juga sudah ada tapi belum ke bawahin ya. Itulah teman-teman yang namanya bandar itu seperti itu. Tanda-tanda kenaikan ada juga di angka 305 teman-teman ini. Nah, apabila dia sudah ada kenaikan tapi tidak bisa tembus area 318 ataupun ke angka 325, cenderung dia akan ke bawah lagi. Biasanya kalau downtrend begini itu tidak bisa menembus harga atasnya ya. Makanya target kenaikan mungkin sementara bisa ke angka 305 teman-teman ya, sebelum dia melakukan target kenaikan yang lebih panjang lagi. Dan ini dalam posisi untuk 1 tahunan, setelah di up dibuang, di up lagi dibuang. Sekarang lagi posisi pembuangan. Perhatikan teman-teman ya. Kalau mau nunggu di harga 200-an teman-teman untuk di harga pas listingnya ya. Saya punya target di mana lagi? Kita cek. Di sini ya, ada di sini satu ya teman-teman ya. Titik kan nih, titik di sini nih. Ada titik gap teman-teman di sini ya, di 252 ya. Ini ada gap juga sama-sama di angka 285 teman-teman ya. Mungkin bisa ke angka 252 untuk penurunannya. Nah, mudah-mudahan sih tidak terlalu lama ya, biar cepat turun nanti bisa uptrend kembali. Manfaatin aja teman-teman untuk kenaikan sementaranya. Biasanya tunggu aja MA10 di bawah candle seperti biasa ya. MA10 di bawah candle. Ingat ya, MA10 lagi menuju ke atas. Nikmatin kenaikan sementaranya. Apabila dia lewat 319 ataupun ke angka 3350 yang saya bilang tadi itu, kemungkinan bisa uptrend. Kalau sekarang mungkin kenaikannya hanya ke angka 305 juga, mudah-mudahan ya. Kalau ditembus ke 319 ya lebih bagus lagi lah teman-teman. Cuman untuk saat ini bandar lokal ataupun kemarin bandar lokal jualan emang masuk ya. Cuman kemarin itu sudah mulai jualan lagi teman-teman, pekat banget jualannya merahnya. Terus untuk poin bagaimana? Poin cenderung jualan juga, poin ngambil ada poin jualan juga ya. Ambil sedikit ya, jualan lagi 18. Nah, smart money teman-teman yang paling bagus nih. Ini smart money sudah mulai ngumpul ya, udah bagus ya. Ini juga sudah mulai ngumpul. Makanya mudah-mudahan diangkat di sini teman-teman ya, dipantulkan untuk kenaikan sementaranya bisa ke angka 306, mudah-mudahan ya. Kalau lihat dari sini teman-teman dalam posisi cenderung sedikit agak mahal teman-teman, sedikit kan sini harga wajarnya di sini 303 ya. Berarti sudah turun tensinya. Mungkin kalau teman-teman mau ngambil ya lebih baik harga murahnya aja nanti teman-teman ya. Karena emang sebelumnya lagi menuju ke bawah juga teman-teman. Nanti saya bilang kalau mau kenaikan sementara nikmatin kenaikan sementaranya. Lanjut. Ada emiten MDA baru, MDLN nih. MDLN ya. Ini saya nggak pause teman-teman nih. Pause itu kadang-kadang saya harus mencari data dulu. Padahal MDLN keren banget teman-teman. Kemarin itu ya. Perhatikan teman-teman, MDLN bandar lokal akumulasi sejak tanggal 12 November ke atas, bahkan terakhir aja akumulasi. Ini yang namanya bandar akumulasi secara benar. Kenapa dia cenderung di bawah? Fik ini ada bandarnya. Bandar Poren, perhatikan bandar Poren ngambil dari sejak tanggal 31 Oktober. Keluar dulu, ngambil lagi. Sejak itu dia tidak ngambil secara signifikan tapi jualan pelan-pelan, artinya cenderung nahan. Tapi dari bandar lokal dia terus ngambil. Nah, di sini saya punya tahanan di angka 50-an teman-teman, karena belum ketembus sama si ekor merahnya. Saya pikir kalau dia ke bawahin lagi akan lebih bagus lagi ya. Untuk apa? Untuk menutup gap yang di sini atau untuk si ekor merahnya. Kenapa harus ke 50 lagi teman-teman? Jadi biar naik ke atasnya, tidak turun lagi ke bawah gitu kan. Kalau sekarang kan istilahnya lagi turun lagi lagi ditaikin dikit-dikit, MA10 juga lagi menuju ke atas. Smart money sudah mulai masuk teman-teman ya, smart money sudah mulai masuk nih ya. Kemarin dia jualan sedikit bagus gitu ke angka 54, itu lumayan. 54 juga teman-teman, dari 51 ke 54 kan lumayan, satu tick juga lumayan teman-teman. Di 53 bisa jual di 53.
Smart Money kemarin sudah ngambil bagus banget teman-teman. Ini tinggal ada dorongan ke atas ya. Target ke angka 56 sama ada angka 58 untuk target sementaranya. Nanti untuk selanjutnya nanti cek lah teman-teman ya. Jadi ini lagi bagus teman, MDL lagi bagus. Bandar lokalnya lagi akumulasi. Di sini terdeteksi seperti DH yang ngambil. Kita cek deh dari tanggal 12 November. Masih sedikit sih 12 November ya. 12 November. DH sudah ngambil 3,1 miliar, ZP ngambil 825 juta saja. Jadi yang memimpin CDH fix teman-teman ya. Ini adalah dikuasain sama Bandar. Tinggal nunggu Foren ini ngambil lagi ya, akan lebih keren lagi. Oke, MDLN udah ya. Udah dibahas ya. Targetnya 2901 kalau pengen teman-teman lihat kondisi seperti ini. Teman-teman lihat aja prionya di sini ya, tanggal 2901. Oke, teman-teman, untuk sementara seperti itu ya untuk MDLN. Nah, kita tunggu terus pengambilan daripada bandar lokalnya ya. Mudah-mudahan bisa jual ya di angka 58 lah minimal teman-teman ya. Lanjut, ada Akra 1140. Akra. Opi teman-teman. Garis penurunan sudah dilewati teman-teman Akra ya. Perhatikan ya, 1165-nya. Kita hapus. Teman kita di 1140 di sini ya, area sini ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau teman-teman mau ngambil ya usahakan MA10 nya itu nanti berada di bawah candle seperti ini nih. Lumayan kan ada kenaikan sementara teman-teman ya. Pokoknya tanda-tanda kenaikan sementara itu dia tidak bisa melewati harga tertingginya sebelumnya. Mulai ini nih, contohnya di sini kan harga tertinggi di 1200 ya. Nah, kalau dia turun ke bawah sampai ke angka 1110-an ya, sudah ada pantulan. Apabila dia tidak bisa melewati ini, kecenderungan downtrendnya masih ada ya, kecenderungan downtrendnya masih ada. Nanti kalau mau ngambil untuk kedepannya lebih baik teman-teman tunggu aja MA10 di bawah candle ya. Walaupun ada kenaikan sementara tapi lumayan teman-teman ya, biasa seperti itu biasanya aja yang saya gunakan seperti itu. Walaupun ada kenaikan tapi sementara tapi lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman modalnya sekitar 100 miliar atau enggak 1 miliar gitu kan, 2 tik atau 3 tik aja lumayan. Nah, sementara ini tanda-tanda kenaikan di Akra itu ada di angka 1200. Jadi kalau teman kita 1140 masih bisa naik teman-teman ke sini ya. Di sini saya lihat di sini tidak ada tanda-tanda kenaikan, hanya di angka sini aja ya. Ini kenaikan penurunannya bisa berapa persen biasanya? Kita cek dulu. Sekitar 20% teman-teman penurunannya ya. Nah, kita cek teman-teman dari atas sini kemungkinannya di mana. Nah, kurang lebih di sini teman-teman, di garis yang saya gariskan di 1000 ya, 1010-an di sini. Nah, mudah-mudahan ada pantulan dari sini ya, karena kita tunggu aja MA10 di bawah candle teman-teman. Mungkin dia ada kenaikan teman-teman. Kita cek untuk Akra. Santai teman-teman ya, kalau apa-apa itu jangan gurung gusuk sana. Akra lagi downtrend selama 1 tahun, kita cek 10 tahun. Nah, dia cenderung dia masih downtrend teman-teman ya. Kita cek Akra nih, saham Akra. Kita akan cek secara keseluruhan, maksimalkan. Punya harga pucuk ya, yang 1500. Tertingginya 1700-an ya. 1800, 1600. Nah, teman-teman kalau lihat dari sejarahnya, teman perhatikan, dia cenderung bikin 2 gunung, betul bikin 2 gunung, terus cenderung di lembah ya, cenderung dibikin lembah. Nanti perhatikan ketika dia bikin lembah di area 600-an teman-teman, mungkin itu akan menjadi sejarahnya lagi. Apabila tidak bisa membuat tanda-tanda kenaikan di sini, tunggulah di harga murahnya di angka 373 teman-teman. Nah, ini makanya lagi downtrend, jadi kenaikan hanya sementara aja, makanya saya menarikkan ke harga sementara aja teman-teman. Mudah-mudahan ke angka 1200 bisa lah teman-teman ya. Kalau 1140-an masih bisa lah teman-teman kejemput ya. Nah, mudah-mudahan juga seperti itu. Mungkin gak pas banget nanti sebut di sini kenaikannya teman-teman. Soal ini kenaikannya berapa persen, coba dari sini ukur sekitar 20%-an, berarti kalau penurunannya di angka 10%-an ya. Kita cek ke sini di angka 7%. Berarti kenaikan sementara di sini ya di sini teman-teman, di area sini 1170 lah, masih bisa lah teman-teman. 140 masih bisa kejemput lah ya.
Nah, bagusnya itu sekarang Bandar Poren sudah mulai akumulasi lagi ya. Mudah-mudahan ini dibikin, saya dua dulu sebentar ya. Poren akumulasi dari tanggal 31 ya. Bagus teman-teman. Ada CC, BKZPO broker bagus teman-teman yang akumulasinya. Nah, apabila dia tidak bisa menuruni area sini teman-teman, apabila dia tidak menuruni area sini, berarti dia mau mengadakan kenaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan sini sebagai penahan di sini ya. Kalau sudah bagus penahannya di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan bagus di sini ya nahannya. Jadi kalau dia ditahan sebelum 1030-an cenderung naik di sini contohnya gitu ya. Nah, dia cenderung bagus teman-teman. Artinya dia sudah mulai dihalangi untuk ke bawahnya. Nah, mungkin nanti setelah sini kalau sudah melewati ini after bisa jadi ke angka 1300 gitu kan. Apabila dia tidak melewati harga 1040-an ya. Tapi kalau udah jebol 1040 dan cenderung ke 1010 ya, ya dia akan mungkin ada pantulan dari sini ya. Oke, untuk akar seperti itu. Cenderung sekarang lagi downtrend dulu teman, perhatikan. Kalau mau ngambil makanya MA10-nya di bawah candle aja. Di harga berapa? Nah, kita tidak akan pernah tahu. MA10-nya berada di bawah candle itu mungkin saya bisa di angka sini di di penurunan 20%-an ya. Oke, untuk akra seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu. Lanjut, ada WAPO ya, WAPO. WAPO itu yang naik kagak jadi-jadi teman-teman ya. Saya ya udah naik gak jadi-jadi teman-teman. Cenderung kempasin lagi. Nah, ini untuk WAPO itu MA10 sih udah di bawah candle, sudah golden cross. Cuman per hari kemarin tanggal 31 ternyata si Poren jualan teman-teman ya. Jualan tanpa ada yang ngambil teman-teman, tuh perhatikan ya, hanya average aja. Ya, hanya average aja berarti jualan secara total dia teman-teman ya. Makanya besok akan kita tunggu si CC kalau ngambil lagi teman-teman. Cuma CC kan tanggal 30 ngambil nih. Nah, tanggal 30 berarti besoknya dia mau meniat jualan lagi gitu kan. Ini semuanya garis kenaikannya sudah dilewati sama shadow doang. Maka saya tidak berani menghapus. Kenapa? Belum sampai teman-teman ya, belum sampai garis kenaikannya. Hati-hati ya area sini nih 148. Juga akan naik lagi. Mudah kalau besok dia ada kenaikan si CC masuk lagi aja teman-teman ya. Karena cenderung si CC ini yang ngelolanya teman-teman untuk kenaikannya. CC masuk jualan, CC masuk jualan gitu ya. Cuman bandar lokal cenderung dia ada di atas, artinya masih berada di dalam sini teman, baru ngejual seperempatnya. Karena kemarin baru ngejual sedikit ya si bandar lokal itu. Di sini air ada si AG, si DX teman-teman, atau enggak si YP teman-teman. Atau teman-teman kita enggak sih ya. Nah, cenderung juga yang ambilnya bagus, CP, PD, KKBQ ya bagus temannya. Jadi kalau besok di si CCM Polres sudah mulai masuk lagi, kemungkinan dia seperti sedaunya ada teman-teman, karena kecenderungan si CC itu ngambil sekarang di harganya baru jualan. Nah, seperti itu teman-teman untuk WAPO ya. Target saya semua sudah tercapai gitu ya. Si WAPO ini ya. Kita cek WAPO ini kondisi dan posisi ya. $294.300 lah. Nah, target di 188 aja, jangan tinggi-tinggi teman-teman ya. Ya, soalnya posisinya lagi bagus nih, lagi bisa muncul ke atas ya. Target saya berapa nih? Kenaikannya 200-an ya. 200-an teman, target saya di sini nih. Kita tulis di target di sini ya. Banyak target saya teman-teman ya. Tapi sini dulu lah target saya ya. Biar nanti tercapai, kita tulis ini targetnya sudah tercapai. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi tunggu konfirmasi aja bandar CC nya ngambil ya. CC untuk porennya, kalau CC sudah ngambil poren, bisa ke atas lagi. Oke teman-teman, untuk si WAPO seperti itu. BRPT miliknya Mr. Pepe. Ada ketokohan, kalau ada yang nanya kenapa bagaimana kalau ketokohan di penjara, ya pasti hangus lah teman-teman emitennya ya. Dulu aja bencok aja kan, karena di penjara langsung hangus rontok emitennya. Nah, untuk BRPT target kenaikannya sudah dilewati teman-teman ya. Kita hapus, tapi kita akan pindahkan ke sini teman-teman nih ya. Ini saya mau lihat ini arah kemana sih dia ya. Kelihatan, kita gedein dikit deh. Saya ingin tahu arah si MA10 nya. Oh, lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Hati-hati ya, lagi menuju ke bawah.
soalnya lagi masuk biasanya suka downtrend. Tapi tetap target saya di angka 1062 teman-teman. Kalaupun downtrend biarin aja. Mungkin dia mau hati-hati ke angka sini teman-teman. 872 ada gapnya untuk menjemput PR-nya ya, mudah-mudahan ya. Tapi tanda target kenaikan di angka 9 berapa nih? 950 ya. Sama di angka 1020-an. 1020 lolos atau sampai ke angka 1060 fix dia mau ke atas. Banyak teman kita yang nyangkut di 1200 kalau salah di sini ya. Ya, banyak teman kita dinyangkut di 1200-an. Nah, bandar lokal ataupun bank sedang cenderung dia ngambil teman-teman sebenarnya ya. Jadi bandar lokal, bandar foreign ngambil, kalaupun ada pembuangan wajar untuk koreksi teman-teman ya. Makanya nanti tunggu aja emas 10 di bawah karena bes bisa ke atas teman-teman ya. Jadi saya cenderung patokan suka di emas 10 di bawah kandel dan si emas 10 lagi menuju ke atas. Biasanya itu tanda-tanda kenaikannya. Bandar lokal juga sudah akumulasi lagi, semakin penurunannya ada akumulasi lagi daripada bandar lokal. Step 1, step 2, step 3. BRPT naik teman-teman ini mah ya, BRPT naik ini mah. Soalnya step 1, step 2, step 3 karena di sini 3 gagal, belum gagal di sini. Jadi kalau gagal dan bisa ke arah sini juga masih belum nih ya teman-teman ya. Nah, kalau jebol sini ke arah sini baru gagal. Tapi kalau masih di sini ada penurunan sideways sini masih cenderung belum gagal ya. Bandar lokal juga sudah ngambil lagi ya, walaupun ada pembuangan sedikit tapi bandar lokal ngambil. Foreign juga masih ada di dalam, masih tinggi teman-teman ya. Perhatikan ya, tuh bandar foreign masih banyak. Walaupun ada seminggu pengeluaran tapi pengambilannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Apalagi bandar lokal, jadi cenderung aman teman-teman ya. Domestik di sini kita lihat cek dari tanggal 31 dulu deh. Bandar lokalnya keluar tapi LG masuk teman-teman. MG masuk, wah ini keren teman-teman ya. Foreignnya RX masuk teman-teman. Ini mah walaupun AKY UJP keluar tapi RX sudah masuk. Ode sebagai bandar apa namanya KW ya, foreign KW juga sudah masuk teman-teman. CC juga sudah masuk walaupun sedikit, tapi yang paling banyak si OD sama si RX. Bagus teman-teman ya. Ini disinyalir bisa naik lah teman-teman ya untuk BRPT. Untuk ke 1000 bisa lagi teman-teman, dan untuk apa namanya target 1200 juga bisa teman-teman. Cenderung kan di sini ada bandarnya ya teman-teman. Jadi cenderung aman teman-teman, dan cenderung kan ketokohannya juga tidak punya bermasalah dulu sama apa namanya sama hukum ya, kecuali kalau sudah bermasalah dengan hukum ya kita harus hati-hati ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan sih kalau buat emas 10 lagi menuju ke bawah, tapi kalau ada tekanan dari bawah aja dia akan lebih keren lagi ya, karena si apa namanya si bandar lokal ataupun si bandar lokalnya sudah ngambil lagi banyak, tapi walaupun dibuang sama bandar lokal ternyata ada broker LG yang masuk. Nah, dia 5,1 miliar kan gede teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk BRPT seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak jebol ya di area 800 lagi ya, 871 lagi. Kecenderungan ke atasnya ada teman-teman karena sudah mulai si bandarnya teman ini tergantung bandarnya sudah mulai akumulasi lagi. Jadi mudah-mudahan penurunan ini hanya penurunan hanya koreksi sedikit aja. Tinggal MA10 ke di atas karena aja bisa ke atas teman-teman. Kalau dia ke bawah, contohnya ke bawah untuk menyelesaikan PR-nya bagus, yang penting tidak jebol area 818 ya. Kalau 818 jebol bisa ke bawah lagi. Tapi kalau di sini cenderung dia dipantulkan di area PR-nya akan cenderung lebih bagus lagi untuk menuju ke atas yang lebih tinggi lagi. Lanjut, ada ACES teman-teman, ACES dari mulai ganti nama PT sekarang jadi nama mereknya jadi ASKO. Target kenaikan teman-teman 781 ya sudah terlihat. Target kenaikannya ada di angka 800 untuk sementara di tanggal 21.01. Cek aja video saya di sini. Terus untuk pungutan bagaimana? Bandar lokal terus ngambil. Perhatikan bandar lokal. Bandar foreign terus ngambil. Wah, ciamik nih teman-teman ya. Bandar foreign perhatikan, hijaunya bagus banget teman. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sudah ngambil duluan, dia ngejual di area sini. Yang ngambil lagi ada penjualan sedikit, tapi pengambilan lebih besar daripada pembuangan karena dia sudah ngambil dari sejak tanggal 15 Oktober. Ngambil terus ya. Terus ngambil, ada pembuangan wajar untuk koreksian. Tapi yang paling keren itu bandar foreignnya, cenderung ngambil. Perhatikan siapa yang ngambil bandar foreign 3 Januari bulan ini naik teman-teman, naik. Bulan ini diakumulasi ya. Bagus teman-teman ACES ini kalau sudah akumulasi. KJ CCU AKB ini broker keren semua teman-teman ya. ACES kita lihat deh. Posisi ACES
Aces banyak diterpa nih teman-teman si Aces ini ya. Udah keren teman-teman ya, udah keren lah, sip lah teman-teman. Harga tengah aja ya, 1125 masih bisa teman-teman ya. Wah ini ke atas juga bisa teman-teman ya, Aces mah ya. Asal teman-teman nikmatin perjalanan aja, perhatikan perjalanannya naik turun ya. Nikmatin perjalanannya teman-teman ya. Bisa lepas daripada 985 aja udah pick ke atas teman-teman ya. Target saya hanya terdekatnya di angka 800. Target agak tingginya ada di angka 1024 sama di angka 93. Ini target kenaikan yang breaknya di angka berapa? 975 ya. Saya punya enggak? 927, 947. Ada teman-teman di 1021 ya. Saya punya target di situ ya untuk kenaikannya. Atau enggak break dari sini teman-teman, 947 di sini aja nih. Udah 9 break ya. Jangan di situ teman. Ini bisa dilaluin aja nih, break di angka 828 aja. Udah mungkin bisa tercapai, bisa melanjutkan kenaikan. Kali ini sudah mulai bikin step lagi ya. Semenjak dia ada step sininya hilang nih teman-teman, step 1, step 2 nih, step 3-nya cenderung diambil lagi gitu ya. Akhirnya bisa naik ke atas. Mudah-mudahan ya. Kan dari bandar porennya lagi bagus teman pengambilannya ya. Oke teman-teman, untuk Aces seperti itu, jadi pengambilan porennya lebih keren. Smart Money juga sudah mulai masuk, belum jualan terlalu signifikan, perhatikan ya. Kalau dia terus ngambil, artinya ini mau lawannya nanti di harga atas. Mudah-mudahan di harga atas dia bertarungnya ya. Biarkan mereka ngambil dulu, biar nanti mereka jualnya di angka 900 gitu teman, atau nggak di angka 820 gitu ya, mungkin akan lebih keren lagi gitu kan. Ya teman-teman juga sebagai retail sama gitu, sebagai retail itu juga akan cuan lebih enak gitu kan. Oke teman-teman, mungkin untuk Aces seperti itu ya. Ini tanda-tanda kenaikan juga sudah ada di sini ya. Ini sudah ada dorongan dari bawah dan ini membuat si kepala merah teman-teman. Mudah-mudahan bisa terus up. MA10 juga sudah mulai di atas candle, mulai di bawah candle. Perhatikan MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Tanda-tanda kenaikannya sudah mulai terlihat jelas teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah beres per hari ini. Mungkin kita akan lanjut lagi di pagi hari. Mudah-mudahan saya dikasih waktu untuk membahas emiten teman-teman. Sekian dan terima kasih. Ciao.